Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Amin ya. Hari ini pelajarannya IPA dan kita akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Siap? Oke, kita mulai. Pada video ini kita akan belajar tentang komponen listrik dan jenis rangkaian. Gelap banget ya? Nyalakan dulu lampunya. Mana saklarnya? Ini dia. Ceklik. Nah, kelihatan sekarang ya? Alhamdulillah sudah nyala. Untuk menyusun rangkaian listrik, ya, kita memerlukan komponen listrik. Nah, apa saja sih komponen listrik itu? Ya, kita pelajari. Yang pertama, kita perlu sumber listrik, yaitu barang-barang atau benda-benda yang bisa menghasilkan listrik. Di sini kita pakai baterai, tapi pada alat-alat yang lebih besar, kita bisa pakai aki, bisa pakai generator, atau juga bisa pakai dinamo. Berikutnya, ya, kita punya alat listrik. Ya, yang paling sederhana adalah lampu. Kalau di rumah mungkin ada kipas, ada mesin cuci, ada TV, ya itu juga semuanya alat listrik. Kemudian komponen listrik juga bisa berupa penghantar arus atau kabel, ya. Nah, yang berikutnya adalah saklar. Saklar ini membantu kita untuk memutus dan menyambung arus listrik. Jadi, paling tidak untuk membuat rangkaian listrik sederhana, kita punya sumber listrik, alat listrik, sama penghantar arus atau kabel. Saklar itu nggak wajib sih, tapi akan membantu banget supaya kita lebih mudah mengatur rangkaian listrik kita. Sekarang kita masuk pada materi kedua. Kita akan membahas jenis-jenis rangkaian listrik. Pada dasarnya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri ini adalah rangkaian yang tidak memiliki percabangan. Jalannya lurus aja. Nah, kalau yang kedua namanya rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel ini, dia punya percabangan. Cabangnya sebelah mana? Ini dia yang Bu Amin tandai. Udah lihat? Iya, kabelnya bercabang ya. Oke, jelas ya? Bedanya cuman di percabangan aja. Nah, rangkaian seri dan rangkaian paralel bisa digabung menjadi satu rangkaian yang disebut rangkaian campuran. Di sini, lampu A, B, C tersusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan lampu D secara paralel. Maka jadilah rangkaian campuran. Sampai di sini jelas ya? Oke, alhamdulillah. Ya, untuk lebih paham, kita akan tengok lab virtual kita. Ya, bagaimana sih rangkaian seri dan paralel bekerja? Mana yang lebih menguntungkan? Apakah seri atau paralel? Atau mungkin dua-duanya punya kelebihan masing-masing? Oke, kita mulai ya. Oke, di sini Bu Amin punya dua rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian seri dan kedua rangkaian paralel. Rangkaian pertama, coba kalian lihat, terdiri dari dua baterai dan dua lampu. Kemudian rangkaian kedua juga masih sama, ya, dua baterai dan dua lampu. Bedanya Bu Amin punya satu saklar di sini, ya, sebagai saklar utama. Di sini juga ada saklar utama. Kemudian Bu Amin tambahkan saklar untuk masing-masing lampu di rangkaian paralel. Oke, sekarang kita akan coba ya, apakah merangkai dengan rangkaian seri dan paralel menghasilkan cahaya lampu yang sama ya. Kita lihat, kita nyalakan saklarnya ya. Ya, seperti ini nyalanya pada rangkaian seri dan seperti ini di rangkaian paralel. Ternyata dengan menyusun rangkaian listrik secara paralel, kita bisa mendapatkan nyala yang lebih terang. Ya, ini jelas menguntungkan buat kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kita rusak ya salah satu lampu di rangkaian seri? Ya, kita putuskan sambungannya. Ternyata dengan terputusnya sambungan satu lampu akan mempengaruhi lampu lainnya. Jadi bayangkan kalau rumah disusun ya rangkaiannya secara seri ya, satu lampu dimatikan atau satu lampu rusak, maka lampu lain ikut mati.
Beda dengan rangkaian paralel. Coba kita matikan salah satu lampu, ya. Lampu lain bisa tetap menyala. Nah, coba kita buka saklar yang sebelah sini. Nah, kalau lampunya mati atau rusak, lampu lain tetap bisa menyala. Nah, kita juga punya pilihan untuk mematikan dua lampu ini. Bisa dengan saklar tiap lampu atau saklar utama di rumahmu, ya. Dua-duanya bisa langsung mati. Jadi ketika kita pakai rangkaian paralel, maka kita lebih mudah untuk mengaturnya. Di sekolah kita, rangkaian listriknya menggunakan rangkaian listrik campuran, ya. Jadi ada lampu yang tersusun secara seri, ya. Ada juga lampu yang tersusun secara paralel. Di mana ada rangkaian lampu yang seri, ya, di beberapa kelas ada satu saklar, ya, yang ketika dinyalakan dua lampu langsung hidup. Nah, itu menunjukkan, ya, bahwa lampu-lampu itu dirangkai secara seri. Tapi ketika satu kelas matiin lampu, bukan berarti kelas lain juga ikut mati, ya. Jadi, nah, lampu lain bisa tetap nyala. Jadi di sekolah kita tuh rangkaiannya rangkaian campuran, ya. Jadi ada seri, ada juga yang paralel, dan punya saklar utama. Di setiap rumah, tiap bangunan pasti ada saklar utama. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan latihan soal. Perhatikan, jika lampu B pecah, apa yang terjadi? Ya, maka lampu A dan C ikut mati dan lampu D tetap menyala karena lampu A dan C terhubung secara seri dengan lampu yang mati, jadi dia akan ikut mati. Sedangkan lampu D tidak terpengaruh karena dia terhubung secara paralel. Oke, latihan kedua. Jika lampu D pecah, apa yang terjadi? Iya, jawabannya betul. Lampu lain tetap nyala, nggak ngaruh, ya. Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan kita tentang rangkaian listrik sederhana. Agar kalian lebih paham, Bu Amin sarankan ulang-ulang pelajaran kalian, kemudian banyak-banyaklah membaca. Banyak membaca. Itu akan menambah pengetahuan kalian. Kemudian, jangan lupa selesaikan tugas ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.